Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua murid-murid. Kembali lagi di pelajaran mikrobiologi. Jadi murid-murid semuanya, di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Kemarin kita sudah membedah komponen-komponen penyusun sel bakteri, mulai dari bagian yang terluar sampai bagian yang paling dalam. Dan sekarang kita akan mempelajari gimana caranya bakteri untuk berkembang biak. Oke? Jadi agar kita mengetahui bahwa bakteri itu bisa memperbanyak diri dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Ini saya kasih analoginya ya. Jadi bakteri itu dari satu sel bakteri saja ya, dari satu sel bakteri saja ini bisa menjadi jutaan sel hanya dalam waktu 2 jam. Oke? Jadi satu sel bakteri ini bisa menjadi jutaan sel dalam waktu 2 jam. Tentunya ada beberapa hal yang harus dipenuhi juga. Misalnya kondisi tempat bakterinya ya, atau kondisi lingkungannya mendukung. Oke? Jadi kalau kondisi lingkungannya mendukung, misalnya dia lembab, lalu setelah itu sirkulasi udaranya jelek, lalu setelah itu kondisi di situ memudahkan bakteri untuk tumbuh karena banyak kontaminan-kontaminan seperti bau kotor dan segala macam, itu memudahkan bakteri untuk semakin banyak lagi. Itu yang pertama, kondisi lingkungan. Yang kedua, adanya sumber makanan. Oke, jadi nggak cuma manusia aja yang mau makan, bakteri juga membutuhkan makanan untuk mereka makin memperbanyak dirinya gitu. Maka itu andainya kita mengetahui, kok misalnya nih rumah kita, jangan rumah lah, yang paling sederhana misalnya sepatu. Nah, jadi ada beberapa orang yang memang sepatunya itu bau sekali. Berbeda dengan orang yang lain gitu. Jadi kalau misalnya siswa A ini buka sepatu, waduh aromanya semerbaknya luar biasa. Nah, ini kenapa bisa begitu? Yang pertama, sepatu ya, kita analogikan sepatu nih. Sepatu letaknya ada di bawah, di kaki kita. Lalu setelah itu, kaki kita kadang sebelum memakai sepatu tidak pernah dicuci terlebih dahulu. Sehingga dalam kondisi yang habis bersinggungan dengan lantai yang kotor, habis memijak di tanah, langsung kita pakaikan ke sepatu, maka apa yang terjadi? Maka bakteri-bakteri yang ada di lantai, di tanah itu menempel di kaki kita. Lalu pada saat ada di dalam sepatu tersebut, bakterinya akan mendapati yang pertama ini, kondisi lingkungan. Sepatu pasti lembab dong ya, apalagi ada beberapa karakteristik kita yang kulitnya berkeringat lebih banyak. Jadi akhirnya apa? Ya pada saat itu semakin lembablah sepatu itu kondisinya. Dan karena adanya kelembaban yang tidak bagus itu, lalu setelah itu keringat kita yang diproduksi berlebihan, dan itu juga bisa menjadi sumber makanan bagi bakterinya, maka lengkaplah sudah. Sepatumu akan berisi jutaan bakteri, di mana salah satu bentuk adanya banyak bakteri adalah bau yang semerbak. Nah, itu contoh aja ya, bahwa banyak hal sebenarnya, nggak hanya di sepatu saja, bahkan di tangan kita yang kelihatan bersih ini sesungguhnya mungkin juga banyak bakterinya. Oke, ini analogi pertama untuk mengantarkan kita ke pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini mengenai bagaimana cara bakteri untuk berkembang biak. Saya hapus dulu papan tulisnya. Oke, baik, kembali lagi. Jadi, bakteri itu juga berkembang biak karena dia makhluk hidup. Sebagaimana makhluk hidup akan selalu mempertahankan kehidupannya, maka dia harus berkembang biak. Kayak manusia untuk mempertahankan kehidupannya selalu berkembang biak. Nah, bakteri itu punya dua cara untuk berkembang biak. Yuk kita ke papan tulis.
Nah, di papan tulis ini sudah ditunjukkan bahwa ada dua cara bakteri akan berkembang biak. Dua cara ini adalah cara yang pertama, cara seksual. Oke, sebagaimana namanya, cara seksual ini berarti proses perkembangbiakan yang membutuhkan adanya lebih dari satu sel bakteri atau lebih dari satu materi genetik bakteri. Oke, catatannya ya. Jadi untuk cara seksual ini dia membutuhkan lebih dari satu sel bakteri, oke, dan lebih dari satu materi genetik bakteri. Oke. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah kalau mau berkembang biak secara seksual, dalam hal ini bakteri, maka bakteri harus cari teman. Bisa jadi temannya dalam bentuk bakteri yang lain atau dalam bentuk materi genetik yang lain. Jadi yang dimaksud materi genetik itu adalah DNA. Masih ingat ya, di dalam komponen bakteri itu ada yang namanya nukleoid atau asam nukleat. Nah, itu yang kalian gambar kemarin itu, asam nukleat itu adalah DNA. DNA itu adalah pembawa sifat genetik atau materi genetik, di mana nanti ketika materi genetik ini bertemu dengan materi genetik yang lain, maka akan jadilah bakteri yang baru atau pembawa sifat yang baru. Jadi itu kuncinya ya, dari cara berkembang biak menggunakan cara seksual, maka dia membutuhkan lebih dari satu sel bakteri atau lebih dari satu materi genetik bakteri. Ini yang cara seksual. Sebagaimana manusia ketika yang berkembang biak, maka membutuhkan adanya pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum. Nah, kalau bakteri juga begitu. Dia harus pertemuan antara bakteri dengan bakteri atau materi genetik bakteri dengan materi genetik bakteri yang lain. Nanti saya gambarkan jadi lebih jelas. Nah, cara yang kedua adalah cara aseksual. Nah, berbeda dengan cara seksual, cara aseksual ini dia tidak membutuhkan partner. Jadi tidak butuh adanya sel bakteri lain atau materi genetik yang lain. Jadi caranya dia adalah melakukan pembelahan diri. Loh, bisa ya Pak bakteri membelah diri? Bisa. Jadi kita ketahui kemarin bahwa bakteri itu kan bentuknya sel ya. Misalnya ini ada sel basil bakteri, maka dia bisa memotong dirinya secara mandiri sendiri ya, lalu akan merubah dari setiap bagian tubuhnya ini kemudian menjadi dua. Oke. Nah, lalu dia bisa lagi dari dua potongan ini berubah lagi menjadi 4. Seterusnya. Makanya tadi saya sempat bilang di awal bahwa bakteri ini asal ketemu lingkungan yang cocok, lalu ada suplai makanan untuk dia, maka yang terjadi adalah seperti ini. Bakteri akan membelah dirinya terus-menerus selama kondisinya mampu untuk melakukan proses pembelahan diri dalam jumlah yang kemudian akan berkali lipat sangat banyak. Maka dari itu, cara aseksual atau pembelahan diri ini cara yang lazim dan paling banyak ditemui dalam proses perkembangbiakan bakteri. Dan pembelahan diri ini biasanya nama lainnya adalah pembelahan biner. Ya, ini kata lainnya ya. Pembelahan biner. Nah, jadi pembelahan ini akan terus berlangsung secara terus-menerus dan karakteristiknya akan sama dengan bakteri sebelumnya. Jadi misalnya ini bakteri A. Oke, ini bakteri A lalu dia membelah diri di sini menjadi 2. Maka ya sama aja, yang akan terjadi adalah bakteri-bakteri berikutnya ini memiliki karakteristik yang sama seperti bakteri sel inangnya atau bakteri awalnya. Nah, itu adalah model pembelahan diri dengan cara aseksual. Jadi tidak membutuhkan partner untuk proses perkembangbiakan. Berbeda dengan yang cara seksual di mana dia membutuhkan partner. Oke, saya harap ini sudah jelas ya, sangat mudah sih sebenarnya. Jadi kalau aseksual ini membelah diri dari satu sel membelah jadi 2, kemudian dari hasil 2 pembelahan sel lagi itu membelah lagi jadi 4, dari 4 jadi 8 jadi 16, 32 dan seterusnya sampai jutaan jumlahnya.
Oke, ini yang aseksual sudah kita bahas secara lengkap ya. Sekarang kita akan membahas secara lengkap cara seksual yang mengenai transformasi, transduksi, dan konjugasi. Oh ya, ini belum saya jelasin tadi ya. Saya baru sampai sini tadi jelasinnya. Cara seksual menggunakan lebih dari satu sel bakteri dan juga lebih dari satu materi genetik bakteri. Nama lain dari proses perkembangbiakan bakteri menggunakan cara seksual adalah rekombinasi genetik. Oke? Rekombinasi genetik. Jadi rekombinasi genetik ini adalah proses pemindahan secara langsung bahan atau materi genetik yang saya bilang tadi ya. Jadi ada nukleoid di situ atau ada DNA yang nanti akan dipindahkan antar dua sel bakteri. Sekarang kita mau bahas ada 3 ya cara rekombinasi genetik. Yang pertama transformasi, lalu setelah itu transduksi, dan yang ketiga adalah konjugasi. Transformasi, transduksi, dan konjugasi. Saya hapus dulu papan tulisnya. Oke, kita ke yang pertama. Yang pertama tadi untuk rekombinasi genetik atau perkembangbiakan bakteri secara seksual adalah melakukan transformasi. Oke, pernah nonton Transformers? Nah, pasti sudah pernah ya. Jadi Transformers itu nanti akan berubah dari model-model mobil yang bisa berjalan di jalanan, tiba-tiba dia bisa menjadi robot. Nah, analoginya sederhananya kalian bisa mengistilahkan seperti itu, bahwa bakteri nantinya akan berubah, bertransformasi. Ketika apa? Nah, kita ke papan tulis sekarang. Jadi rekombinasi genetik ini perkembangbiakan bakteri secara seksual ya. Cara pertama adalah transformasi. Jadi bakteri akan mendapatkan DNA dari lingkungan sekitar. Gimana tuh maksudnya? Oke, sekarang saya gambar. Oke. Jadi kita anggap ini adalah lingkungan bakteri ya, bulatan lingkaran ini. Oke. Nah, anggaplah ini bakterinya. Ketika bakteri ada di sebuah lingkungan, lalu dia mengenali adanya DNA. Oke, ini anggap saja ada DNA ya. Oke. Lalu ini ada sel bakteri. Dia mengetahui bahwa di lingkungan tempat dia sedang melakukan adaptasi ini ada DNA yang mirip. Oke, DNA yang mirip dengan DNA yang dimiliki oleh si bakterinya. Nah, nanti kita ke poin kedua nih. Bakteri itu punya protein pengenal di permukaan tubuhnya. Nah, protein pengenal di permukaan tubuhnya ini, si sel bakteri ini akan membuat ketertarikan antara si DNA ini dengan si bakterinya, sehingga karena sifat kemiripan itu atau sifat kekerabatan itu, nanti DNA ini akan ditarik oleh sel bakterinya dan kemudian akan berjalan ke dalam sel bakteri dan masuk ke dalam tubuhnya si bakterinya ya. Ini karena gambarnya terlalu kecil, saya pindahkan ke sini biar lebih besar. Oke, misalnya nih sebelumnya nukleoid bakterinya atau DNA bakterinya seperti ini biasa ya. Ini misal. Nah, ini DNA yang dimiliki bakteri. Nah, dia punya kekerabatan sama DNA yang ada di lingkungannya itu, yang mirip-mirip sama DNA-nya dia. Nah, jadi nanti ditarik nih ke dalam sini oleh protein pengenalnya si bakteri yang ada di permukaan tubuh, lalu kemudian masuk ke dalamnya. Sehingga kemudian ini yang titik-titik ini ya. Kalau DNA yang aslinya kan dia tegas ya garisnya. Nah, yang titik-titik ini adalah DNA yang mirip, punya kekerabatan. Oke. Nah, akhirnya ketika dia bergabung, kemudian dia bergabung menjadi satu dalam satu sel bakteri tadi, maka bakteri yang sebelumnya ya, bakteri yang sebelumnya ini sudah menjadi jenis yang berbeda
atau bertransformasi, merubah dirinya dengan karakteristik yang baru. Karena apa? Karena ada jenis DNA lain yang dimasukkan ke dalam tubuh si sel bakterinya, sehingga nanti dia punya karakteristik yang baru, sehingga dia punya penciri yang baru. Misalnya ya, anggaplah ini Streptococcus pneumoniae. Nah, Streptococcus pneumoniae ini ada yang strain ya, yang strain ini dia berarti tidak patogen atau tidak berbahaya. Nah, Streptococcus pneumoniae yang tidak berbahaya ini ketika dia menemukan rangkaian DNA dari Streptococcus pneumoniae yang berbahaya, maka disedotlah sama dia. Ketika disedot masuk ke dalam tubuhnya, maka ini jadi berbeda bakterinya. Yang tadinya tidak berbahaya, maka secara tiba-tiba maka dia akan menjadi sel bakteri yang memiliki kandungan DNA dari Streptococcus pneumoniae yang patogen atau yang berbahaya. Nah, jadi dari Streptococcus pneumoniae strain jadi Streptococcus pneumoniae yang berbahaya. Nah, ini disebut dengan transformasi. Jadi ada sebuah materi genetik DNA yang mirip, lalu diambil sama si sel bakterinya, dimasukkan dan bergabung bersama DNA awal, tiba-tiba jadi transformasi atau jadi karakteristik genetik yang berbeda. Ini namanya transformasi. Jadi DNA-nya akan menyatu dengan sel bakteri lalu ada perubahan. Oke, ini transformasi ya. Sekarang kita ke yang kedua, yaitu transduksi. Saya hapus dulu papan tulisnya. Baik, cara perkembangbiakan bakteri yang kedua dengan cara seksual atau rekombinasi genetik adalah cara transduksi. Yang pertama tadi transformasi, yang kedua adalah transduksi. Langsung ke papan tulis. Jadi transduksi ini adalah proses perkembangbiakan bakteri yang dibantu oleh virus. Oke, dibantu oleh virus. Loh, kenapa Pak? Kok bisa bakteri sama virus, kan komponen atau makhluk yang berbeda? Kenapa bisa demikian? Oke, jadi ini sebagai pengantarnya adalah jika ukuran bakteri seperti ini jika ya, maka ukuran virus itu adalah sebesar ini. Pada intinya, virus itu jauh lebih kecil dari bakteri. Jadi, virus bisa menginvasi atau menginfeksi bakteri. Anggapannya gimana nih? Manusia yang sebesar ini itu bisa diinfeksi sama bakteri. Oke? Bakteri yang kecil itu masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu virus. Jadi ada virus di sini, ada bakteri. Oke? Jadi untuk transduksi dia membutuhkan virus sebagai pembantunya untuk proses perkembangbiakan bakteri. Nah, virus akan menginfeksi bakteri dengan DNA baru. Oke, biarin lebih mudah saya gambar yang agak besar lagi ya. Oke, yang pertama ini lebih besar nih. Kita punya bakteri. Oke, di dalam bakteri ada sitoplasmanya, lalu ada nukleoidnya. Ini ya. Kemarin digambar nih sama anak-anak semua nih. Nah, kita punya DNA bakteri nih. Tiba-tiba ada virus datang. Oke, ini saya mau gambar jenis virus yang bisa menginfeksi bakteri atau menginvasi bakteri. Memang benar Pak, gambar virus ini begini. Iya, ini namanya virus nih, bacteriophage. Oke. Ada virus, ada bakteri. Oke. Nah, di dalam tubuh bakteri sudah punya DNA pastinya ya. Dia sudah punya DNA. Nah, virus juga punya materi genetik. Nah, nanti virus ini akan datang, namanya bacteriophage atau virus yang menginfeksi bakteri. Ya. Virus datang lalu menancapkan kaki-kakinya ini ke dalam permukaan dinding sel bakteri ya. Kemarin ada dinding sel kan, paham semuanya ya. Nah, lalu dia akan masuk dan menancap ke dalam ya.
masuk menancapkan kaki-kakinya ini, lalu akan menyuntikkan virus DNA virusnya ke dalam bakterinya. Jadi ini nanti setelah menancap ya, ini gambar sebelum menancap nih. Nanti setelah menancap dia tinggal kepalanya aja di sini. Ini kita misalkan ya DNA yang baru, lalu akan kemudian dimasukkan ke dalam sini. Oke. Nah, dimasukkan ke dalam sini, lalu setelah itu akan menyatu bersama DNA si bakterinya. Oke. Jadi kemudian dia akan menyatu bersama DNA si bakterinya, sehingga kemudian setelah menyatu, maka nanti bakterinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika dia bisa mengatasi materi genetik baru ini, maka bakterinya bisa tetap hidup, atau juga bisa kemudian mati bakterinya. Nah, ketika dia masuk dan menginvasi, memasukkan DNA-nya ke dalam, nanti kemudian bakteri akan punya nukleoid atau plasmid yang sudah ada materi barunya. Oke, ini yang putus-putus titik-titik ini materi barunya dari materi genetik, sehingga nanti dia punya menjadi karakteristik yang baru. Oke, nah ini adalah transduksi ya, rekomendasi genetik yang dengan cara seksual untuk perkembangbiakan bakteri, di mana si bakteri dibantu oleh virus dan virus akan menyuntikkan materi genetik yang punyanya virus ke dalam sel bakterinya, lalu DNA bakteri akan menyatu dengan materi genetik yang disuntikan oleh virus. Nah, ini adalah namanya transduksi, dan nama virus yang membantu namanya bacteriophage ya. Oke, ini untuk transduksi. Semoga nggak pusing ya. Sederhana sih sebenarnya. Pahamin aja kalau ini dibantu siapa, kalau ini bahan bahan proses genetiknya yang bekerja sama apa. Kan tadi sudah dikasih clue kan di awal bahwa kalau dia seksual dia butuh bantuan. Yang pertama, lebih dari satu sel bakteri. Yang kedua, lebih dari satu materi genetik bakteri. Oke, sekarang kita ke yang terakhir, yaitu konjugasi. Saya hapus dulu. Baik, yang terakhir untuk materi hari ini mengenai perkembangbiakan bakteri, dan kita masih membahas yang secara seksual. Cara yang pertama tadi transformasi, lalu setelah itu yang kedua adalah transduksi, dan yang ketiga adalah konjugasi. Jika transformasi mencari DNA dari lingkungan sekitar bakteri, jika cara transduksi membutuhkan virus sebagai agen untuk membantu proses perkembangbiakan, untuk konjugasi maka si bakteri harus mencari bakteri yang lain untuk diambil materi genetiknya, atau akan terjadi proses pertukaran, dikonjugasikan antara satu sel bakteri dengan satu sel bakteri yang lain. Kita ke papan tulis lagi. Oke, jadi konjugasi ini adalah cara ketiga dari perkembangan seksual dengan rekomendasi genetik ya. Jadi ada perpindahan DNA dari satu sel bakteri ke bakteri yang lain. Oke, jadi ini ada lebih dari satu sel bakteri, harus lebih ya, harus dua. Nah, setelah itu nanti bakteri akan membentuk jembatan tipis bernama pilus. Oke. Jadi pilus ini bukan makanan ya, yang dimaksud pilus ini adalah, jatuh nih. Jadi yang dimaksud pilus ini adalah jembatan pertukaran materi genetik. Saya gambar aja ya, biar ini lebih jelas. Oke. Kita punya bakteri basil di sini. Oke. Ya, kita punya bakteri basil. Lalu bakteri ini ketemu dengan bakteri yang lain. Oke. Lalu karena ada keterikatan atau mungkin ada kekerabatan sebagaimana yang tadi pembelahan diri tadi misalnya, maka nanti bakteri secara otomatis akan membentuk jembatan. Jembatan tipis ini tadi ya namanya adalah pilus.
tapi bukan pilus makanan ya. Ini namanya pilus jembatan atau yang bisa kita sebut sebagai jalan ya. Jalan untuk apa? Nah, jika di sini kita punya materi genetik, lalu di sini kita juga punya materi genetik. Oke. Nah, nanti maka akan terjadi perpindahan melalui pilus ini. Kemudian berpindahlah ke sini materi genetik. Set, 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 pindah. Oke. Jadinya berpindah ya dari sini ke sini atau sebaliknya bisa juga. Yang terpenting kita tahu bahwa ada jembatan tipis yang namanya pilus, di mana ini tempat jalannya materi genetik untuk berpindah dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lain. Nah, ini atau bisa langsung disebut sebagai perkawinan atau proses pertukaran materi genetik. Nah, setelah itu nanti ketika sudah selesai, nah, bakteri ini sudah memiliki jenis materi genetik yang baru, nanti dia akan cari lagi nih bakteri lainnya, seterusnya begitu. Dan pada akhirnya jenis materi genetik ini akan menjadi banyak. Nah, ini adalah model rekomendasi genetik dengan konjugasi di mana dia membentuk jembatan tipis bernama pilus. Ketika sudah selesai nanti ini jembatannya akan hilang dengan sendirinya. Ya, prosesnya sudah selesai. Tapi yang tadinya ini materi DNA-nya tidak tegas seperti ini, dia sudah punya dua nih sekarang. Ada yang titik-titik-titik, ada yang materi DNA-nya jelas ya. Atau kalau saya gambarkan, yang ini punyanya A ya, si A. Ini punya B. Punya A tadinya seperti ini nih. Punya B modelnya putus-putus seperti ini. Oke. Putus seperti ini ya. Nah, lalu si A tadi pakai jembatan pilus tadi memindahkan ke dalam sana ya, atau dipindahin dari A ke B. Nah, yang tadinya B bentuk DNA-nya putus-putus seperti ini karena disuntikan materi DNA ke arah sana yang seperti ini bentuknya yang tegas, maka dia akan bergabung dengan materi DNA sebelumnya. Jadi ada jenis DNA baru. Oke, itu adalah pembelajaran untuk hari ini. Mungkin transformasi, transduksi, dan konjugasi ini akan sulit kalau misalnya cuman kamu baca saja. Jadi setelah ini silahkan dibikin rangkuman yang bagus, digambar yang bagus. Setelah itu nanti bisa dikirim ke Bapak untuk sebagai tugas dari materi hari ini. Dan saya akan membuat soal atau membuat materi yang akan ada di sini ini nanti yang akan menjadi soal UTS juga. Jadi nanti ini dengan beberapa materi yang sudah dirangkum sebelumnya itu akan menjadi soal UTS juga. So, dirangkum yang baik, diulang lagi, dibaca lagi, digambar ulang kalau kamu perlu menggambarkannya. Lalu setelah itu kamu pahami dengan baik-baik. Kan sederhana sebenarnya, cuman ada dua kok caranya, seksual, aseksual. Kalau aseksual dia membelah diri, selesai. Kalau seksual ada 3, ada transformasi, ada transduksi, ada konjugasi, selesai. Tinggal kita tahu transformasi butuh bantuan apa, dia DNA dari lingkungan sekitar. Kalau transduksi dia membutuhkan virus untuk melakukan proses perkembangbiakannya. Dan yang terakhir untuk konjugasi dia lebih dari satu sel bakteri dan membentuk jembatan yang namanya pilus. Selesai. Tidak ada yang sulit sebenarnya kalau kita mau belajar dan benar-benar membuat metode belajar kita sendiri. Oke, saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Saya tunggu rangkumannya sampai nanti malam seperti biasa bisa dijapri ke saya. Semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.